hasil MK dengan cuitan Denny Indrayana ini berbanding 180 derajat. Sudah dipastikan dengan jelas bahwa Denny Indrayana terbukti menyebarkan hoax, menyebarkan informasi palsu kepada masyarakat yang bisa menimbulkan keonaran, kegaduhan di masyarakat. Terbukti juga Presiden ke-6 kita, Susilo Bambang Yudhoyono, termakan oleh hoax yang disebarkan oleh Denny Indrayana. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy, edisi hari ini Kamis 13 Juli 2023. Sahabat Indonesia, jujur pada kesempatan ini saya sebagai rakyat bertanya-tanya, apa kabarnya kasus penyebaran hoax yang dilakukan oleh Denny Indrayana? Karena kok menurut saya lambat ya jalannya itu. Hari ini saya membaca berita dari media mainstream, Humas Polri mengatakan sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan. Artinya memang lambat gitu loh. Tapi saya tetap mengapresiasi Polri yang melihat ini ada unsur pidana dalam laporan polisi yang dilaporkan oleh siapa orangnya saya tidak tahu. Tapi menurut saya harus ada tindak lanjut bagi orang-orang yang menyebarkan hoax seperti Denny Indrayana. Nah, untuk menyegarkan ingatan Anda, saya ingin menggambarkan kembali apa sih yang dilakukan Denny Indrayana sehingga dia dilaporkan ke polisi. Nah, Denny Indrayana ini memang aneh nyeleneh gitu ya. Ini seorang guru besar yang kehilangan kebesarannya menurut saya, karena pada saat Mahkamah Konstitusi belum memutuskan apa-apa tentang sistem pemilu, Denny Indrayana sudah gegabah mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan info A1 bahwa MK akan mengabulkan gugatan perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Bahkan dia juga mengatakan ada dissenting opinion, sekian majelis hakim MK yang dissenting, yang sekian setuju. Itu digambarkan dengan jelas oleh Denny Indrayana pada saat persidangan kasus pengajuan gugatan uji materi tentang sistem pemilu ini belum selesai. Ternyata beberapa minggu, beberapa bulan kemudian pada saat MK memutuskan gugatan sistem pemilu, MK memutuskan bahwa menolak gugatan itu, artinya sistem pemilu kita tetap sistem pemilu proporsional terbuka. Maknanya hasil MK dengan cuitan Denny Indrayana ini berbanding 180 derajat. Sudah dipastikan dengan jelas bahwa Denny Indrayana terbukti menyebarkan hoax, menyebarkan informasi palsu kepada masyarakat yang bisa menimbulkan keonaran, kegaduhan di masyarakat. Terbukti juga Presiden ke-6 kita, Susilo Bambang Yudhoyono, termakan oleh hoax yang disebarkan oleh Denny Indrayana. Beliau memberikan narasi yang seolah-olah menyayangkan MK dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Seorang guru besar yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri, menyebarkan hoax, dan harus ada efek jera. Negara kita negara hukum, hukum sebagai panglima. Jadi saya sangat memberikan apresiasi kepada siapapun orang atau kelompok yang melaporkan Denny Indrayana ke polisi. Nah, sekarang bola panasnya ada di institusi kepolisian. Jadi mohon Pak Polisi, terutama jajaran Bareskrim, mohon dipercepat. Gitu. Jangan sampai timbul keraguan-raguan, kepercayaan lagi kepada polisi. Apalagi dari Australia, Denny Indrayana memberikan komentar yang menyakitkan menurut saya. Dia mengatakan apa ya pantas penegakan hukum di saat banyaknya mafia-mafia hukum, mafia tanah, mafia peradilan. Nggak nyambung.
Alih-alih dia legowo minta maaf kepada rakyat Indonesia, minta maaf kepada Majelis Hakim MK, tapi tetap dia bertahan merasa paling benar. Seolah-olah justru dialah yang mencegah keonaran itu. Ini logika terbalik dari seorang guru besar. Jadi sekali lagi sebagai rakyat, saya mohon kepada institusi kepolisian untuk mempercepat prosesnya. Apalagi sudah ada penerbitan dimulainya penyidikan. Artinya sudah masuk dari penyelidikan ke penyidikan. Seharusnya sudah ada tersangka, biasanya begitu. Tapi apapun saya menghormati, menghargai proses di kepolisian RI. Karena saya yakin institusi Polri tetap akan teguh, tegak lurus untuk menegakkan hukum. Tidak ada unsur politisasi apapun. Gitu. Karena kalau tidak, orang seperti Denny Indrayana ini semakin besar kepala gitu loh. Kemarin dia menuduh dalam Idul Adha seolah-olah buzzer RP murka karena uangnya tidak cair. Saya tidak tahu siapa yang dituduh. Saya juga tidak merasa tertuduh karena saya bukan buzzer RP, saya bukan buzzer istana. Jadi saya tidak tahu. Tapi apapun yang dilakukan ini kan, narasi ini kan terus berulang dan berulang. Apalagi Denny bukan hanya menyebarkan hoax terkait dengan putusan sistem pemilu di MK, dia juga menyebarkan hoax tentang proses PK yang diajukan kubu Muldoko terkait dengan Partai Demokrat. Seolah-olah pemerintah pasti akan meluluskan PK kubu Muldoko. Padahal sampai sekarang belum disidangkan. Saya nggak ngerti ini. Jadi strategi memancing kegaduhan ini terus akan dilakukan oleh seorang Denny Indrayana. Tapi dia tidak sadar bahwa hal ini bisa memicu kerusuhan, memicu ketertiban di masyarakat, dan memicu kegaduhan menurut saya. Jadi sekali lagi sebagai rakyat saya mohon kepada institusi Polri, terutama Barisskrim untuk mempercepat proses ini gitu. Jangan dibuat lambat sehingga semakin tidak adanya kepastian gitu loh. Rakyat semakin bingung, dan mudah-mudahan dengan sudah diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini, segera proses hukumnya dilanjutkan sehingga ada kepastian hukum, dan yang paling penting ada efek jera bagi siapapun yang suka menyebarkan berita bohong, yang suka menyebarkan hoax, dan ini untuk menjaga Indonesia. Sekali lagi kepada institusi polisi, kami menghormati, kami menghargai apa yang sudah dilakukan, tapi sekali lagi kami mohon dipercepat prosesnya agar ada kepastian hukum. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi S. Kamri.